Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Suatu iman rahimakumullah, pengutusan para nabi dan rasul kepada suatu kaum termasuk Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kebenaran melalui risalahnya, dan supaya tidak menjadi hujah dan alasan bagi manusia manapun ketika mereka itu tidak beriman karena nabi dan rasulnya sudah diutus. Jadi kalau misalnya saya tidak beriman karena tidak ada nabinya, tidak ada yang mengucapkan, tidak ada yang mengajak kepada keimanan, nah itu maka wajar keneh itu, dan Allah pun juga tidak akan menyiksa mereka, sebagaimana dalam ayat wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami telah mengutus rasulnya. Tapi ketika sudah sampai hidayah, sampai risalah melalui para nabi, kemudian mereka menolak, nah ini justru menjadi hujah juga bagi Allah ketika nanti menyiksa manusia itu karena nabi dan rasulnya sudah diutus. Inilah yang kita kenal dengan penerimaan terhadap kerasulan itu, karena kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengimani rasul itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan dalam hati dan pikiran serta kemampuan akal untuk menerima mereka, menerima ajaran yang mereka bawa itu ketika sesuai dengan perangkatnya. Jadi orang teh keimanan dina diri tetos dibakalan. Terus aya nalika orang dina alam ruh ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Anu paling menarik, nah ketika di Amerika pamitolopat ada anak 12 tahun beragama Kristen, kemudian dia itu merasa tidak suka dengan agamanya. Jadi ku akal anak umur 12 tahun, kalau Tuhan itu Yesus dan Yesus itu disalib kemudian dibunuh kemudian disalib, lalu siapa yang mengurus alam semesta ini? Kalau misalnya Yesus sudah dibunuh dan sudah disalib, atau 12 tahun begitu. Kemudian dia sudah mulai tidak suka dengan ajaran agama Kristen, dan kemudian dia ternyata selama 4 bulan masuk ke agama Yahudi. Abus ke Yahudi ternyata malah semakin tidak jelas, karena Yahudi pun juga sama mengatakan bahwa Allah itu memang Tuhan, tapi juga mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Jadi Uzair anak Allah berarti Allah mempunyai anak. Kemudian dia baru bertemu dengan ajaran Islam, dan ajaran inilah kata anak 12 tahun yang paling saya masuk akal, yang paling dimengerti. Nah ikhwatimbar makullah, jadi itu semua menandakan bahwa monorelna teh jelas itu. Jadi alur dari semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengajarkan sesuatu yang sama, ani ubudullaha wajtanibut taghut, ta'budullah, untuk beribadah pada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, tidak musyrik kepada sesuatu yang lain. Nah Allah mengatakan di ayat ke-87 surah Al-Baqarah itu, walaqad ataina Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul, dan kami telah mendatangkan Nabi Musa Alkitab. Jadi
Taurat, kitab Taurat yang menjadi dalil, bukti dan syariat yang harus dilaksanakan oleh Bani Israel melalui Nabi Musa. Bahkan setelah itu waqafaina min ba'dihi birusul, dan kami mengiringi nuturkeun sabadana Musa nate ku rasul-rasul saja. Bahkan Nabi Musa juga sudah menyiapkan kaderna. Setelah Nabi Musa itu ada Nabi Harun. Nah, dan Nabi Harun yang menjadi nabi yang mengikuti Nabi Musa. Makanya di bahasa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu ada nabi besar dan ada nabi kecil. Jadi nabi besarnya itu siapa? Pokok Nabi Musa. Kemudian nabi kecilnya siapa? Nabi yang mengikutinya, membantunya, Nabi Harun. Ada orang sok nurutan gegeran nyebutkan senanya sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad Nabi besarna, Nabi kecilnya siapa? Orang. Nah, ada yang justru itu teh untuk mengatakan bahwa sana itu ada yang mengaku nabi, namanya Mirza Ghulam Ahmad yang dikenal dengan Ahmadiyah. Nah, Iwatimah rahimahullah, padahal kalau untuk Nabi Muhammad sudah jelas disebutkan sebenarnya khataman nabiyyin, adalah penutup para nabi. Nah, didatangkanlah Nabi Musa, kemudian dituturkan beriringan dengan para rasul yang disebutkan pada Bani Israel itu tidak kurang dari 350 nabi diutus dari kalangan Bani Israel. Dan kebanyakan di antara mereka itu munte dipaehan, diduruk, disalib, atau paling sedikit itu didustakan. Bani Israel itu kepada perlakuan para nabinya sampai seperti itu. Nah, bahkan yang paling jelas setelah diutus Nabi Musa, kemudian rasul-rasul yang mengiringi itu, nah, wa ataina Isa bin Maryam bayyinati, dan kami mendatangkan bagi Nabi Isa yang diutus terakhir dari umat Bani Israel. Para nabinya itu adalah Nabi Isa alaihi salam, itu juga diberikan al-bayyinah, bukti-bukti yang jelas. Nah, makanya kudu dipaparin bukti itu. Padahal Nabi Isa teh di golongan manehanana. Nabi Isa itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ternyata mereka itu sudah merubah, mendustakan ajaran Nabi Musa. Akibatnya ketika datang Nabi Isa mengajarkan yang benar, nah, gitunya, mereka itu justru mendustakannya lagi. Harus dirubah tah Alkitab itu dari Taurat ajaran-ajaran anak. Kemudian datang Nabi Isa membenarkan anu bertentangan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, untuk membuktikan apa yang Nabi Isa itu ajarkan adalah benar, maka Allah juga sama memberikan bukti-bukti yang nyata. Dalam tafsir dikatakan al-bayyinat itu berkaitan sama dalam surat Al-A'raf. Nah, Nabi Isa alaihissalam diberikan kemujizatan seperti menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian membuat patung dari tanah liat, kemudian juga menyembuhkan al-akmah wal abros, orang yang buta dari lahir, dan juga orang yang penyakit kusta. Bahkan wa unabbiukum bima taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa juga tahu apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Jadi Nabi Isa napikeun ka apanya? Si ibu ieu di mana nyimpen naon? Si ibu ieu di mana nyimpen naon? Nah, kemudian juga wali uhillalakum ba'dal ladzi hurima alaikum, dan dihalalkan kembali bagi umat Bani Israel sebagian yang telah diharamkan pada zaman Nabi Musa. Nah, kemudian
wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Kemudian Nabi Isa juga dikuatkan lagi tuh ya, bedegong geus dibere bukti kudu dikuatkan deui naon tah dengan mendatangkan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu ada pengertiannya satu, bahwa Nabi Isa itu lahir dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam ayat wa kalimatuhu, kemudian juga wa ruhum minhu. Nabi Isa itu ada kalimat dari Allah dan ruh dari Allah, makanya disebut Ruhul Kudus. Itu adalah bukti dengan dilahirkannya Nabi Isa tanpa mempunyai seorang ayah, karena ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, ini sebutnya Ruhul Kudus, ruh yang suci. Ada juga pengertian Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril itu dari para nabi awal sampai akhir itulah yang menyampaikan wahyu, termasuk ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu bingung siapa ini, ditanyakan kepada Naufal bin Waraqah bin Naufal, seorang pendeta dari agama agama Nasrani. Dia mengatakan hadan namus. Tadi ja'a bihi Musa, ini disebutnya malaikat Namus yang dulu pernah datang juga kepada Nabi Musa. Jadi ini bukti yang jelas bahwa benar Nabi Muhammad juga nabi, karena didatangi oleh Jibril yang mendatangi juga Nabi Isa dan Nabi Musa. Nah, kemudian tapi mereka itu justru malah mengaburkan kedudukan malaikat itu di sisi Allah. Malaikat itu disangka sebagai anak Tuhan juga, tapi nu awewena gitu. Kan Nabi Isa disebutnya anak Tuhan. Nah, makanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Ruhul Kudus. Nah, tadi disebutkan nanti wa ja'alu ilahi minal malaikati inasan, dan mereka menjadikan bagi Allah itu dari para malaikat sebagai anak perempuannya. Tak disebut lagi punten dina film-film barat itu ketika menggambarkan malaikat Jibril itu perempuan yang disebut lagi Gabriel mah nama untuk perempuan. Nah, kemudian timbal makumullah, jadi sana Allah Tuhan Bapakna, Nabi Isa sebagai Tuhan di dalam wujud anak, dan juga Roh Kudus itu malaikat Jibril sebagai anak perempuan. Kan itu ngarusak pisan, bingung gitu teologisnya. Jadi indungna saha tuh? Indungna indung Nabi Isa mah jelas Siti Maryam, indungna malaikat. Nah, ini juga kebingungan teologis disebut oleh para ahli yang menjadikan agama Nasrani itu tidak sekokoh agama Islam. Nah, kemudian bagaimana perlakuannya kepada para nabi, termasuk Nabi Musa dan Isa. Nah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap kali datang rasul kepada kalian nu teu sesuai jeung kahayangna, kalian itu merasa sombong, menolak, istakbartum. Kemudian fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, maka sebagian kalian dustakan, bahkan sebagian dari rasul itu kalian bunuh, disalib. Itu teh di Bani Israil sudah tidak aneh, para nabi itu dibunuh, disalib, didustakan, dinyinyirin. Nah, bahkan Nabi Musa juga berkata, qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaihi. Wahai Bani Israil, kenapa kalian menyakitiku padahal aku itu sudah diketahui oleh kalian rasul dari Allah. Jadi Bani Israil itu perlakuannya seperti itu. Nah, ini ajaran bagi kita. Urang mun diajak kuno nyaah, kuno rek nuduhkeun jalan, kuno rek nyalametkeun, tapi ngadon malik goreng. Itu kemungkinannya itu besar adalah anu diajakna, nu ngajakna teh teu sesuai jeung hawa nafsu urang. Nah, sakapeung mah kitu.
eta mah naon eta merek pada amalanana atawa bener nu diomongkeunana teh narima tapi nu ngomongna si eta mun lain si eta mah nu ngomongna dituturkeun walaupun itu bisa jadi karena alasan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka memperlakukan Nabi itu adalah sebaik-baiknya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman kepada nabinya dan beriman juga kepada nabi-nabi yang sebelumnya dengan mengimani melalui Al-Quran. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.